Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri dari kelompok satu praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya mau ngejelasin soal nomor soal nomor cek dulu nomor berapa ini ya? Nomor 3. Baiklah, mungkin kita mulai dari yang pertama dulu itu flowchart. Yang dimana flowchart ini itu adalah flowchart ya pada umumnya yang simple. Nah, yang dimana cuma terdiri dari eh, start dan end atau mulai dan mengakhiri, kemudian berisi input dan out dan pemrosesan. Di sini kita mulai dari programnya dulu, kemudian dari programnya ini kita bisa menginput sisi, tinggi, dan debit air dari prisma tersebut. Dan kemudian dari ketiga input ini kita lanjut ke proses yang mana kita itu masukin rumus-rumus dari prisma tersebut. Kemudian setelah dari proses, itu lanjut ke output, dan ketika dari output itu berakhir dari sebuah program. Mungkin lanjut aja ke penjelasan codingannya atau penjelasan programnya. Itu di sini di nomor satu itu kita menggunakan include IOStream. Kenapa kita menggunakan IOStream ya? Karena kita ingin membuka dan menggunakan library dari IOStream tersebut. Di nomor satu itu dan nomor dua itu include CMake. Kenapa kita menambahkan CMake? Ya karena kita ingin menggunakan beberapa dari library CMake ini, contohnya itu SQLT, dan yang ketiga itu using namespace std, yang dimana std ini berfungsi sebagai salah satu cara mempermudah kita supaya kita nanti ketika membuat programnya itu kita tidak perlu mengetik std kembali. Jadi eh, yang seharusnya kita mengetik std di setiap akhir codingan, kita cukup nulisnya itu di satu aja, di nomor 3 ini aja std satu kali. Jadi nggak nulis std-nya itu berkali-kali. Lanjut keempat itu integer main, yang dimana kita menggunakan integer ya. Dari proses kita ini kita menggunakan semuanya itu angka. Jadi lanjut ke itu fungsinya integer main. Nomor yang kelima itu float. Kenapa kita menggunakan float? Ya karena di hasilnya ini kita akan menampilkan beberapa angka di belakang koma. Jadi biar lebih terperinci angkanya gitu. Di sini ada sisi, tinggi, debit air, eh, luas alas, luas permukaan, volume, dan ini apa ya? Oh, dan waktu. Di yang keenam itu 6, 7, dan 8 itu berisi cout. Cout itu adalah output, yang mana outputnya ini akan ditampilkan di bagian sini, di bagian hasil program, yang mana isi dari outputnya itu adalah input sisi heksagon, input tinggi prisma, dan input debit air. Nah, di sini tuh outputnya itu berfungsi sebagai penanda supaya kita itu tahu apa aja yang harus dimasukin. Jadi input sisi heksagon itu kita disuruh untuk masukin eh, angka dari sisi heksagonnya tersebut. Juga input tinggi prisma itu kita disuruh masukin tinggi prismanya, dan input debit air itu kita disuruh ngisi eh, berapa lama berapa liter air itu bisa terisi dalam 1 jam. Itu untuk nomor 6, 7, dan 8. Nomor 9 itu 9, 10, 11, dan 12 itu berisi dari prosesnya. Jadi di sini tuh ada rumus-rumus dari si hexagon tersebut, yang dimana kita itu disuruh untuk menghitung menghitung keempatnya ini menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Di nomor 13, 14, 15, dan 16 itu adalah output. Yang mana outputnya ini berisi hasil dari perhitungan dari programnya. Jadi kita dari awal nih udah disuruh
masukin si nilai sisi heksagon, tinggi prisma, dan debit air itu, nanti si programnya ini eh, bakal memproses menggunakan rumus-rumus ini, dia rumus rumus dari nomor 9 sampai 12, kemudian nanti bakal di-outputin atau bakal ditampilin, bakal dikeluarin melalui si out ini, nanti bakal ditampilin di hasil pemrograman. Mungkin lanjut aja ke programnya itu. Untuk input sisi heksagon itu kita buat random aja, itu adalah 46, enter. Kemudian input tinggi prismanya itu adalah 12. Kemudian kita enter lagi. Untuk input, nah, untuk input debit air itu kita juga buat ngasal aja, random aja 5. Kita klik enter. Kemudian, nah, jadi di sini tuh udah ada yang namanya hasil dari perhitungan si programnya sendiri, yang mana kita tadi yang disuruh masukin in, sisi heksagon, tinggi prisma, dan debit air itu kemudian diproses oleh si programnya dan kemudian menghasilkan dari eh, 46 sisi heksagon, 12 tinggi prisma, debit air 5. Kemudian dihasilkan oleh si program ini adalah los heksagonalnya adalah 5.497,53. Kemudian luas permukaan prisma adalah 13.203,1, dan volumenya adalah 65.970,4. Jadi untuk waktu mengisi setengah volume adalah 6.597,404 jam. Jadi mungkin sekian itu aja dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.